Indonesia kaya ragam budaya, satu cintanya pada semua yang ada. Eloknya sungai mengalir jauh ke laut, birunya samudra memeluk pulau-pulau. Teman-teman kecil, selamat datang di kelas Jagat Raya dari Puspanusa Montessori. Pada bulan ini kita bertemu kembali dengan Miss Rifda. Pada bulan Februari, Miss Rifda akan mengajak teman-teman kecil untuk mengeksplorasi hal yang baru. Miss Rifda mau ajak teman-teman kecil menebak nih. Kita akan mengeksplorasi mengenai hewan yang ada di lautan. Dia punya gigi yang berjeruji dan tajam. Hewan apakah itu? Ya, benar sekali, kita akan mengeksplorasi mengenai ikan hiu. Nah, pada bulan ini Miss Rifda akan mengajak teman-teman untuk mengenal berbagai jenis ikan-ikan hiu. Lalu kita akan membuat berbagai macam prakarya dengan tema hiu dan juga melakukan eksperimen hiu. Kita juga akan membuat kostum menarik dengan tema hiu. Nah, langsung saja kita mulai yuk pada sesi yang pertama. Di sesi yang pertama ini Miss Rifda mau ajak teman-teman kecil untuk mengenal berbagai jenis hiu. Kalau teman-teman sudah siap, yuk kita mulai siapkan barang-barangnya. Berikut ini barang-barang yang akan kita butuhkan pada sesi yang pertama. Kita membutuhkan buku dengan pengikat kertasnya atau paper fastener, lalu gambar hiu, gunting, dan juga lem kertas. Selanjutnya teman-teman kecil juga bisa menyiapkan gambar berukuran besar atau large picture yang berisikan gambar-gambar hiu, jumlahnya ada 8. Lalu kita juga membutuhkan kartu dengan gambar dan tulisan, lalu kartu dengan gambar saja, dan juga kartu dengan tulisan saja. Pada kegiatan yang pertama, Miss Rifda mau ajak teman-teman kecil untuk menggunakan bukunya. Kita simpan yang lain ya. Pada kegiatan yang pertama, kita akan melihat mengenai fakta-fakta hiu atau hal-hal unik mengenai hiu. Kita akan memulai dengan membuka bukunya ya. Buka bersama-sama. Wah, ini dia adalah hiu. Hiu itu telah ada lama sekali, lebih dari 400 juta tahun yang lalu. Jauh sebelum ada dinosaurus. Karena kerangka-kerangka dari ikan hiu ini terbuat dari tulang yang rawan atau yang biasa kita temukan yang ada di hidung kita dan juga telinga kita. Tulang-tulangnya rawan ya, jadi hiu itu tidak punya tulang seperti kita, dia hanya punya tulang rawan, sehingga mereka itu tidak meninggalkan fosil seperti hewan-hewan yang lainnya, tetapi fosil atau kerangka gigi hiunya itu ditemukan. Nah, ini dia gambar-gambar hiunya ya. Kita akan lanjutkan ke halaman berikutnya. Hiu yang ada di dunia ini itu terdapat lebih dari 500 spesies hiu yang juga berbeda-beda di dunia ini. Nah, berbagai jenis hiu ini tinggal di tingkat kedalaman laut yang berbeda-beda teman-teman. Namun sayangnya lebih dari 140 hiu itu sudah mulai berkurang jumlahnya, jadi mulai terancam untuk punah. Mereka ini merupakan hewan predator terbesar yang hidup di lautan. Sebagian dari mereka itu merupakan pemakan daging atau karnivora. Bahkan ada loh yang memakan temannya sendiri atau anaknya sendiri. Lalu ada juga hiu yang merupakan pemakan segalanya atau kita sebut sebagai omnivora. Mereka biasanya memasukkan berbagai jenis makanan yang mereka temukan. Ada juga hiu yang memakan ikan-ikan kecil dan juga plankton. Nah, sebagian besar hiu itu sebenarnya tidak berbahaya bagi manusia. Mereka itu hanya beberapa yang dapat menyerang manusia dan menyukai makanan atau mangsanya itu adalah manusia, yaitu hiu putih raksasa, hiu macan, dan hiu banteng. Kita lanjutkan ya. Nah, hiu itu ternyata tidak tidur seperti manusia loh teman-teman, tidak tidur seperti kita ya. Mereka membagi waktu. Hiu hanya membagi waktunya itu menjadi waktu yang aktif dan waktu yang istirahat.
Meskipun dia sedang istirahat atau sedang tidak aktif, kebanyakan hiu ini akan tetap berenang agar air itu tetap bisa masuk ke dalam insangnya. Karena jika tidak, hiu akan tenggelam. Nah, sedikit informasi tambahan, karena hiu itu tidak terbuat dari tulang, jadi dia tidak bisa berenang bebas, jadi selalu mengapung. Dan tubuh hiu ini juga di bagian hatinya itu terdiri dari minyak. Minyak ini biasanya diburu oleh manusia untuk dijadikan bahan-bahan kosmetik dan bahan-bahan lainnya. Oleh karena itu jumlah hiu semakin berkurang. Nah, Miss Rifda akan lanjutkan dengan melakukan aktivitas menempelkan gambar hiu. Teman-teman kecil bisa menyiapkan gambar hiunya, gunting dan juga lem ya. Miss Rifda mau ajak teman-teman kecil untuk menggunting gambar hiunya, lalu selanjutnya kita akan tempelkan di bukunya ya. Di sini kita punya 4 gambar hiu. Hiu yang pertama adalah hiu biru. Kita juga punya hiu besar putih atau great white shark. Hiu yang berwarna kuning, hiu lemon. Dan yang terakhir, hiu paus. Nanti kita akan kenalan lebih jauh dengan hiunya ya. Sekarang Miss Rifda mau ajak teman-teman untuk menempelkan hiu pausnya di atas penyelam. Apakah teman-teman kecil bisa melihat penyelamnya? Ya, ini dia penyelamnya. Kita akan tempelkan di atas. Ini di atas. Kita tempelkan. Wah, lihat, Miss Rifda sudah menempelkan hiu paus di atas penyelam. Kita lanjutkan yuk dengan lembaran berikutnya. Sekarang kita mau menempelkan hiunya di antara penyelam. Terdapat 2 penyelam. Penyelam yang di sebelah kiri dan sebelah kanan. Kita akan tempelkan di antaranya ya, di sini. Miss Rifda mau menempelkan hiu birunya. Tempelkan di sini ya. Wah, lihat. Sekarang hiu birunya sudah ada di antara penyelam. Ada di tengah-tengahnya. Apakah teman-teman sudah? Jika sudah, kita lanjutkan ke lembar berikutnya yuk. Selanjutnya, Miss Rifda bisa melihat ada penyu. Apakah teman-teman kecil bisa melihatnya? Ya, ini dia penyunya. Sekarang kita mau tempelkan hiu di samping penyu. Miss Rifda mau tempelkan hiu besar putih di samping penyunya. Kita berikan lemnya ya. Wah, lihat teman-teman. Sekarang hiu besar putihnya sudah ada di samping penyu. Apakah teman-teman kecil sudah? Jika sudah, kita lanjutkan. Berikutnya, wah, ada hewan laut lainnya, yaitu ubur-ubur. Apakah teman-teman kecil bisa melihat ubur-uburnya? Sekarang Miss Rifda mau ajak teman-teman kecil untuk menempelkan hiu di bawah ubur-ubur. Hiunya ada di bawah ubur-ubur. Mari kita tempelkan hiu lemon.
Wah, lihat teman-teman kecil, sekarang hiunya sudah berada di bawah ubur-ubur. Wah, kita sudah selesai melakukan aktivitas di bukunya. Sekarang Miss Rifda mau ajak teman-teman kecil untuk menutup kembali bukunya. Lalu kita akan memberikan perekat kertas agar bisa menjadi buku. Teman-teman kecil bisa menyiapkan paper fastenernya ya. Pertama, kita akan masukkan ke dalam kedua lubang ini. Ukurannya panjang seperti ini. Kita masukkan dari bagian belakang ya. Masukkan juga sisi yang lainnya. Seperti ini ya. Kita akan masukkan bagian lainnya ke dalam lubang. Jika sudah seperti ini, sekarang kita akan lipat. Geser ke bawah, kita lipat kembali yang bagian atas. Jika sudah, kita bawa ke tengah. Wah, sudah jadi buku kita, buku tentang hiu. Terima kasih banyak ya sudah bekerja dengan Miss Rifda. Kita akan lanjutkan dengan mengenal jenis-jenis hiu ya. Teman-teman kecil dapat menyiapkan gambar besar yang berisikan gambar-gambar hiu. Wah, kita akan mulai dengan hiu yang pertama. Hiu apakah ini? Adakah yang tahu? Kalau kita lihat dari bagian kepalanya, bentuknya seperti martil. Wah, ini adalah hiu martil. Hiu martil ini namanya berasal dari bentuk kepalanya yang unik karena bentuknya seperti martil atau palu. Adakah yang pernah melihat martil? Nah, bentuknya seperti ini ya. Memanjang gagangnya lalu dengan ujung seperti ini, seperti huruf T. Nah, bentuk kepalanya ini sangat bermanfaat bagi hiu martil dalam menemukan makanan atau mangsa kesukaannya, yaitu ikan pari. Kepalanya yang lebar ini juga dapat menekan ikan pari ke dasar laut. Nah, mata hiu martil ini terletak di kedua sisinya. Apakah teman-teman bisa melihatnya? Kelihatan ya, ada yang berwarna hitam. Penglihatan hiu martil ini sangat baik. Dia dapat memindai atau melihat ke seluruh area laut lebih cepat dibandingkan hiu lainnya. Hiu martil ini juga memiliki sensor yang spesial di bagian kepalanya yang dapat membantunya menerima sinyal-sinyal dari ikan-ikan atau makhluk hidup lainnya yang ada di laut. Biasanya selama berburu, hiu martil ini melakukannya secara mandiri atau tidak berkoloni dan bersama-sama. Selain ikan pari, hiu martil itu juga suka ikan-ikan yang memiliki tulang, kepiting, gurita, cumi-cumi, lobster, dan hewan laut lainnya. Hiu martil ini tidak berbahaya bagi manusia karena dia tidak menyerang manusia. Nah, mereka berkembang biak atau memiliki anak dengan cara melahirkan. Mari kita lanjutkan ke hiu yang berikutnya. Wah, hiu berikutnya warnanya kuning. Wah, hiu ini adalah hiu lemon. Warnanya seperti lemon ya teman-teman kecil. Warnanya coklat kekuningan atau warna olive. Di bagian atasnya berwarna coklat kekuningan dan bagian bawahnya itu berwarna putih. Warna ini berguna bagi hiu lemon karena dapat berkamuflase atau menyerupai pasir yang ada di lautan karena pasirnya berwarna kuning kecoklatan ya. Nah, hiu lemon ini sangat unik karena memiliki dua sirip yang ada di punggungnya. Dua sirip ini ukurannya hampir sama, berbeda dengan hiu-hiu lainnya. Hiu lemon ini juga tidak berbahaya bagi manusia ya teman-teman kecil dan termasuk hewan yang memiliki tingkat sosial tinggi karena seringkali berkumpul dalam kelompok dan berenang tidak jauh dari rumahnya. Jadi mereka biasanya berenang bersama-sama ya dalam mencari mangsa atau makanannya. Biasanya mereka memakan ikan-ikan yang bertulang dan udang-udangan.
Lalu retina mata hiu lemon itu punya kemampuan khusus juga karena dapat melihat secara jelas bahkan melihat warna di dalam laut. Mereka berkembang biak atau memperbanyak populasinya dengan mengandung selama 12 bulan dan melahirkan. Kita lanjutkan dengan hiu yang berikutnya. Wah, berikutnya Miss Rifda punya ikan hiu sutra. Wah, namanya sutra karena hiu ini memiliki kulit yang halus seperti sutra. Dia juga memiliki sirip di punggungnya yang lebih pendek dari sirip dadanya yang memanjang. Bisa kita lihat ya, sirip punggungnya lebih pendek daripada sirip dadanya yang panjang. Ini dia sirip dadanya. Nah, hiu ini sangat sensitif terhadap suara. Bahkan dia dapat mengikuti suara hewan lain yang sedang makan. Hiu ini juga berkembang biak dengan melahirkan. Kita lanjutkan dengan hiu berikutnya. Hiu berikutnya adalah hiu macan. Wah, dinamakan macan karena dia memiliki garis-garis vertikal. Apakah teman-teman bisa melihatnya? Yang ada di bagian badannya dan juga di bagian ekornya. Di sirip punggungnya juga ada ya garis-garisnya. Nah, garis-garis ini terlihat seperti pola yang ada pada macan. Tapi saat hiu ini bertambah dewasa, pola-pola garis ini akan terlihat samar, bahkan bisa menghilang. Hiu ini merupakan salah satu yang dapat menyerang manusia, teman-teman kecil. Dia merupakan pemangsa yang hebat karena memiliki penglihatan dan penciuman yang sangat baik dan dapat memakan berbagai hal. Apapun yang ditemukannya akan dia makan. Dengan giginya yang tajam, bergerigi, dan rahangnya yang kuat, hiu macan ini bisa menghancurkan cangkang dari penyu dan juga kerang. Selain itu, mereka juga memakan ikan pari, ular laut, anjing laut, cumi-cumi, bahkan burung. Mereka juga seringkali memasukkan benda-benda lainnya yang sebenarnya bukan makanan mereka, seperti plastik, ban, atau benda-benda lainnya. Jadi hati-hati ya teman-teman kecil apabila membuang sampah di dekat pantai atau laut, karena bisa termakan oleh hiu macan. Hiu macan ini jumlahnya mulai menurun dan mulai terancam karena sering diambil dan ditangkap untuk diambil siripnya, kulitnya, dagingnya, dan juga hatinya. Karena hatinya mengandung banyak minyak dan vitamin A yang tinggi. Nah, karena hiu macan ini merupakan pemakan segala, termasuk juga anak-anak yang masih kecil, maka tempat tinggal atau habitat hiunya ini berbeda antara hiu yang dewasa dan juga hiu yang kecil. Saat dewasa, mereka tinggal di pantai yang terbuka dengan banyak terumbu karang, sedangkan saat kecil mereka tinggal di muara atau teluk. Hiu macan ini juga cara berkembang biaknya dengan bertelur di dalam tubuh induk betinanya. Berikutnya, kita akan lanjutkan dengan hiu biru. Wah, ini namanya hiu biru. Sama ya seperti namanya. Hiu biru dinamakan hiu biru karena memiliki badan yang warnanya biru. Dan bagian perutnya itu berwarna putih. Bentuknya seperti peluru torpedo. Memanjang ya. Moncongnya juga panjang dan kerucut bentuknya dengan matanya yang besar. Hiu ini juga memiliki sirip yang panjang. Siripnya berbentuk seperti sabit yang ada di bagian dadanya. Ini dia. Hiu ini juga cukup berbahaya bagi manusia. Namun makanan utamanya sebenarnya adalah ikan, cumi, dan udang-udangan. Hiu ini jumlahnya juga sudah mulai berkurang dan bahkan hampir terancam punah. Nah, hiu ini unik dalam berkembang biak karena dia akan menetaskan telurnya di dalam tubuh induk betina. Kita akan lanjutkan dengan hiu yang berikutnya. Wah, ini adalah hiu putih atau great white shark. Hiu putih ini merupakan ikan predator yang terbesar di dunia.
Dia memiliki badan yang berwarna keabuan di bagian atasnya atau bagian punggungnya, lalu bagian perutnya berwarna putih. Nah, warna putih inilah yang membuat dia dinamakan hiu putih. Bentuknya itu seperti peluru torpedo ya, dengan ekor yang sangat hebat. Wah, hiu putih ini punya kemampuan ekor yang luar biasa karena ekornya ini dapat membantu hiu putih untuk berenang dengan sangat cepat, bahkan bisa membuat dia melompat keluar dari air untuk menangkap mangsanya. Ekornya ini bisa bekerja seperti baling-baling yang ada di kapal. Wah, keren sekali ya. Hiu ini punya banyak sekali gigi, ada 300 buah gigi yang bentuknya segitiga dan runcing-runcing. Dan untuk menangkap musuhnya, hiu putih juga punya kemampuan penciuman yang sangat baik. Bahkan dia bisa mengetahui ada baut setetes darah dari jarak yang jauh sekali, 500 meter. Dia juga punya bagian tubuh yang spesial yang dapat mendeteksi atau mengetahui gelombang yang dikeluarkan oleh hewan lain. Biasanya, dia juga bisa memakan hiu-hiu lainnya, udang-udangan, paus, orka, dan makanan kesukaannya yaitu anjing laut dan juga singa laut. Hiu putih ini cukup berbahaya bagi manusia karena ia seringkali menyerang. Tapi sebenarnya itu karena hiu putih mengira penyelam atau perenang yang ada di laut itu sebagai anjing laut. Biasanya mereka hanya mencoba menggigit, lalu akan pergi meninggalkannya. Hal ini dipercaya oleh para peneliti karena manusia itu sebenarnya bukan makanan utamanya atau mangsanya. Hiu ini jumlahnya juga sudah mulai berkurang dan rentan terancam punah. Kita akan lanjutkan dengan hiu yang berikutnya. Wah, terlihat mulutnya terbuka lebar sekali. Ini adalah hiu penjemur. Hiu penjemur atau basking shark itu merupakan hiu terbesar yang kedua dan juga terlihat menyeramkan karena gigi-giginya yang sangat besar. Wah, apakah teman-teman kecil lihat? Giginya besar-besar sekali ya. Terdapat 6 baris gigi yang ada di rahang atasnya dan juga 9 baris yang ada di bawahnya. Totalnya ada 1.500 gigi. Wah, banyak sekali ya teman-teman kecil. Namun dengan giginya yang besar sebenarnya mereka itu memakan plankton loh, tidak memakan daging atau ikan-ikan lainnya. Mereka hanya memakan zooplankton yang berukuran kecil. Cara makannya dia itu unik dengan menggunakan sistem filter feeding. Maksudnya adalah dia akan memasukkan air ke dalam mulutnya, lalu akan menyaring airnya sehingga hanya menyisakan plankton-plankton. Nah, para ilmuwan percaya bahwa giginya itu tidak digunakan untuk makan, namun digunakan untuk berkembang biak. Kenapa ya dinamakan hiu penjemur? Hal ini karena hiu penjemur seringkali berada di atas permukaan laut untuk menjemur badannya dengan matahari. Oleh karena itu disebutlah hiu penjemur. Hiu ini juga bisa melompat keluar dari air, bahkan 4 kali berturut-turut. Saat melompat, mereka membutuhkan banyak sekali energi. Nah, tujuan mereka melompat itu karena proses menarik perhatian lawan jenisnya, lalu menghilangkan parasit-parasit dan juga menghindari pemangsa. Hiu ini juga sudah mulai terancam punah teman-teman kecil karena banyak diambil minyak hatinya sebagai bahan dasar lampu, kosmetik, dan juga parfum. Nah, hiu yang terakhir adalah hiu paus atau whale shark. Wah, bentuknya seperti paus ya teman-teman kecil. Dia memiliki titik-titik atau pola-pola titik-titik yang ada di bagian punggungnya. Nah, pola titik-titik ini unik seperti sidik jari kita, jadi berbeda setiap titiknya di setiap hiunya. Nah, hiu paus ini meskipun sangat besar, bahkan merupakan ikan terbesar yang ada di dunia ini, sebenarnya namun mereka memakan plankton atau ikan-ikan kecil. Dia juga memiliki sistem pencernaan atau cara makannya dengan filter feeding, yaitu menyaring plankton-plankton yang ada di air dengan memasukkannya semua ke dalam mulut.
jumlah hiu paus ini juga semakin berkurang karena tadi manusia memburunya. Pada tanggal 30 Agustus itu diperingati sebagai Hari Hiu Paus Internasional. Ini merupakan usaha atau gerakan untuk melindungi hiu paus yang sudah mulai terancam punah. Tahukah teman-teman kecil bahwa hiu paus ini bisa kita amati di negara kita Indonesia? Kita bisa menyelam bersama dengan hewan-hewan laut dan mengamati hiu paus di daerah Talisayan Derawan atau di Kalimantan Timur, Botubarani Gorontalo, dan Saleh Bay di Sumbawa. Juga di Teluk Cendrawasih National Park yang ada di Papua Barat. Nah, itu dia tadi berbagai jenis hiu yang ada. Kita sudah mengenal 8 jenis hiu. Sekarang Miss Rifda akan mengajak teman-teman kecil untuk melihat satu persatu jenis hiunya dengan menggunakan kartu bergambar dan kartu tulisan. Teman-teman kecil bisa menyiapkan gambar kartunya. Kita akan lihat bersama-sama ya, dan ingat-ingat kembali apa saja ya nama ikan hiunya. Yang pertama ada hiu. Lihat bentuk kepalanya yang unik. Apakah masih ingat hiu apakah ini? Ini adalah hiu martil. Hiu martil. Kepalanya berbentuk seperti martil. Kita letakkan di sini ya. Hiu yang kedua. Wah, lihat ada garis-garis di bagian tubuhnya, bagian punggungnya dan juga ekornya. Hiu apakah ini? Ini adalah hiu macan. Selanjutnya ada hiu yang besar sekali. Bentuknya seperti torpedo, yaitu hiu putih. Lalu ada hiu yang sirip di bagian dadanya lebih panjang daripada sirip yang ada di bagian punggungnya. Ini adalah hiu sutra. Wah, apakah masih ingat hiu yang berwarna kuning? Ya benar, ini adalah hiu lemon. Masih ingat dengan sirip hiu lemon yang punya ukuran yang sama di bagian punggungnya. Kita lanjutkan dengan hiu yang punya titik-titik di punggungnya. Apakah ini? Ini adalah hiu paus. Bentuknya seperti paus ya teman-teman kecil. Wah, ada hiu yang mulutnya terbuka lebar. Benar sekali, ini adalah hiu penjemur. Dan yang terakhir, hiu yang mempunyai moncong yang panjang dan lancip berbentuk kerucut, yaitu hiu biru. Wah, kita sudah melihat 8 buah hiunya. Selanjutnya, Miss Rifda mau ajak teman-teman kecil untuk mencocokkan gambar hiunya ya. Bagi teman-teman kecil yang masih belajar membaca, kita coba cocokkan gambarnya yuk bersama-sama. Wah, ada hiu yang seperti ini. Hiu apakah ini? Mari kita cocokkan. Ini dia. Ternyata hiu macan. Lalu ada hiu yang mulutnya terbuka lebar. Kita coba cari yang sama ya. Wah, ini dia. Ini adalah hiu penjemur. Teman-teman kecil dapat melanjutkan mencocokkan gambar-gambarnya ya. Nah, jika sudah dicocokkan semuanya, teman-teman kecil Miss Rifda akan mengajak teman-teman kecil yang sudah bisa membaca untuk mencocokkan gambar hiunya dengan tulisannya ya. Kita akan susun satu persatu gambarnya ya.
Wah, Miss Rifda sudah susun gambar-gambarnya kembali. Sekarang Miss Rifda mau ajak teman-teman kecil yang sudah bisa membaca untuk melihat kartu yang hanya ada tulisan namanya ya. Kita akan baca satu persatu, lalu kita letakkan sesuai dengan gambar hiunya. Pertama Miss Rifda punya hiu martil. Mana ya hiu martil? Untuk kepalanya seperti martil. Wah, ini dia. Untuk kepalanya seperti martil. Lalu ada hiu paus. Apakah teman-teman bisa melihat hiu yang bentuknya seperti paus? Wah, ini dia. Kita letakkan di sini ya. Lalu berikutnya ada hiu lemon. Bentuknya seperti lemon. Warnanya seperti lemon maksudnya Miss Rifda. Mana ya? Warnanya kuning. Wah, ini dia satu-satunya hiu yang berwarna kuning. Lalu yang berikutnya adalah hiu macan. Punya garis-garis seperti macan. Sepertinya ini ya. Berikutnya adalah hiu penjemur. Dia punya ciri khas mulutnya terbuka lebar. Mana ya? Ini dia mulutnya terbuka lebar. Berikutnya ada hiu biru. Warnanya biru. Wah, ini dia salah satunya berwarna biru. Kita lanjutkan dengan hiu putih. Yang mana ya yang besar dan berwarna putih? Yang ini. Lalu yang terakhir hiu sutra. Ini ya yang terakhir. Oke, sekarang kita akan cocokkan ya. Apakah sudah benar atau belum? Pertama Miss Rifda punya gambar hiu lemon. Mana ya hiu lemon? Wah, ini dia. Sama ya, hiu lemon. Selanjutnya ada hiu paus. Kita cari yang gambarnya sama. Ini dia. Hiu paus gambarnya sama, tulisannya juga sama ya, hiu paus. Nah, teman-teman kecil bisa lanjutkan mencocokkan semuanya. Apabila ada yang masih belum tepat, tidak apa-apa, teman-teman kecil bisa menyesuaikan jawabannya ya. Terima kasih banyak ya teman-teman kecil sudah berkegiatan bersama Miss Rifda pada sesi yang pertama. Bagaimana teman-teman kecil kegiatan kita pada sesi yang pertama? Kita sudah mengenal ada berbagai macam hiu, ada 8 jenis hiu. Nantinya kita akan lanjutkan dengan membuat karya-karya mengenai hiu. Terima kasih banyak sudah berkegiatan bersama Miss Rifda pada sesi yang pertama. Sampai bertemu di sesi berikutnya. Dah, sampai jumpa.